Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah, kita sampai di hadis ke-16 ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau menceritakan anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Ya, sebentar ya. Disingkirkan biar gak Bapak. Ya. Di dalam hadis ini ya, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, berikan wasiat untukku atau beri wasiat aku. Ya, kata Rasul, kamu jangan marah. Maka diulang itu berkali-kali. Wasiati aku, beri wasiat aku. Dan Rasul jawabannya sama. Ya, jangan marah. Oke. Wasiat al-ikhwah ini tidak sekedar perintah, ya, tapi wasiat ini adalah satu perintah yang sangat ditekankan. Biasanya wasiat itu berupa kata-kata yang singkat atau pesan-pesan yang singkat. Jadi, yang namanya wasiat itu tidak berpanjang lebar, tapi singkat saja, tidak banyak. Entah itu berupa tulisan atau berupa ucapan. Dan wasiat itu perkara yang sangat dimuliakan. Sehingga lihat saja di masyarakat itu, misalnya ada orang tua mau meninggal misalnya, maka ketika dia berpesan itu apa namanya wasiat. Orang mau bepergian jauh itu wasiat, dan biasanya yang diberi wasiat tidak berani melanggarnya. Oh, ini wasiat ayah saya, ini wasiat ibu saya, kan begitu. Jadi sekali lagi wasiat tidak sekedar pesan, tidak sekedar perintah, tetapi sesuatu yang sangat ditekankan. Nah, kemudian di sini diperkenankan orang itu untuk meminta wasiat. Seperti dalam hadis ini. Ausini, ya, beri wasiat untuk diriku. Juga dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, ya, setelah Rasulullah menyampaikan nasihat yang sangat tandas sampai para sahabat menangis, ya, maka ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang mau berpisah. Maka fa'ausina, berikan wasiat untuk kami. Dan Rasul
Memberikan wasiat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, adapun di hadis ke-16 di sini wasiatnya apa? La takdzab. Ringkas kan? Hanya dua kata, la takdzab. Kamu jangan marah. Ketika diulang, maka apa? Jawaban Rasul sama. Wasiatnya tidak berubah. Kamu jangan marah. Maka ini menunjukkan penegasan. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang besar dan sangat ditegaskan. Farad dada miraron. Orang itu terus mengulang, beri wasiat aku. Jawabannya, kamu jangan marah. Beri wasiat aku, kamu jangan marah. Beri wasiat aku, kamu jangan. Terus begitu jawaban Rasul. Nah, larangan Rasul untuk tidak marah ini mencakup dua perkara. Yang pertama, larangan dari melakukan atau mengerjakan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Ya, saya ulang. Larangan la takdzab. Kamu jangan marah. Larangan itu mencakup pertama apa? Larangan dari mengerjakan perkara-perkara yang mengantarkan kepada kemarahan. Ya. Jadi semua perkara yang membangkitkan kemarahan, semua hal yang bisa menyebabkan kemarahan itu dilarang untuk dilakukan. Ya. Misalnya apa? Ya, orang bercanda dengan keterlaluan kan bisa menimbulkan kemarahan, berarti itu juga dilarang. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain tuh muncul kemarahannya, terbakar kemarahannya, jangan. Kemudian yang kedua, yaitu larangan dari melampiaskan kemarahan. Ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, didorong oleh rasa marah kita. Ya, misalnya apa? Memecahkan piring, melempar gelas misalnya. Itu kan dorongan dari rasa marah. Maka hendaknya ketika muncul hal-hal yang membangkitkan kemarahan, hendaknya orang itu apa? Menahan diri. Menguasai diri. Bisa difahami ya? Jadi kalimat la takdzab itu mencakup dua perkara. Pertama tadi apa? Larangan dari melakukan hal-hal yang menimbulkan kemarahan. Yang kedua, larangan dari melakukan perkara-perkara yang didorong oleh sebab kemarahan. Nah, lalu apakah marah itu merupakan kejelekan yang murni? Apakah kemarahan itu semuanya jelek? Tentu tidak. Misalnya ada orang kok nggak bisa marah, itu menunjukkan kelemahan atau kekuatan?
terpuji atau tercela? Ada orang yang tidak pernah marah. Adin, silakan dijawab. Tercela. Tercela. Karena itu berarti bisa jadi itu kelemahan. Coba orang misalnya karena ketakutannya, karena merasa tidak kuat ketika dia seharusnya marah, dia nggak bisa marah gitu loh. Maka itu menunjukkan kelemahan. Nah, maka di sini kemarahan yang dilarang oleh Rasul, la taghdab, itu dimaksudkan kalau kemarahan dalam rangka untuk membela dirinya. Ya. Jadi untuk membela diri, intiqaman li nafsi. Gitu. Adapun kalau orang itu marah karena kehormatan Allah dilanggar. Ketika agama Allah ini diterjang, maka ini hal yang disyariatkan. Nah, jadi ketika kehormatan Allah, kemuliaan syariat ini dilanggar, maka marah karena hal itu merupakan hal yang diperintahkan, dan itu menunjukkan keimanan yang ada pada dirinya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan oleh ikhwah, di dalam menyalurkan kemarahan karena kehormatan Allah dilarang, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, jadi tidak ngawur. Ya. Jangan sampai kita ini marah untuk Allah dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Ya. Oke, misalnya kayak kasus kemarin. Kasus kemarin apa? Penghinaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus marah. Cuman dalam mengekspresikan, mewujudkan sikap marah karena Rasul itu dihina, harus dengan cara yang sesuai dengan syariat. Bukan dengan cara demo-demo itu, karena demo itu hal yang dilarang dalam syariat ini. Ya, maka perhatikan ikhwah, marah karena Allah itu adalah ibadah yang besar. Ibadah. Dan kita tahu yang namanya ibadah disyaratkan padanya apa? Dua perkara. Apa dua perkara? Zikir. Apa dua syarat ibadah itu? Ya, marah karena Allah itu adalah ibadah. Maka ibadah itu memiliki dua syarat. Apa? Zikir. Sama ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua? Yang kedua ikhlas. Nah, barakallahu fiik. Jadi harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat Rasul. Dan marah dengan cara demo itu kan menyelisih petunjuk Rasul. Nah, ya. Jadi niat yang benar harus dijalankan dengan cara yang baik. Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah, di dalam hal ini syariat kita sudah mengatur bagaimana ketika
muncul pada diri kita dorongan-dorongan untuk marah. Tadi ketika muncul rasa marah, hendaknya kita harus menguasai diri. Jangan dilampiaskan kemarahan kita secara membabi buta. Kita harus kendalikan diri kita. Maka di antara perkara yang disyariatkan oleh agama kita ketika kita marah, hendaknya apa? Kita membaca ta'awudz. Ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu dari syaitan. Tentunya ini kemarahan yang dilarang tadi. Bukan marah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya dia duduk. Ketika dalam posisi berdiri, dia emosi, marah, hendaknya dia duduk. Ya. Kemudian, kalau duduk masih belum bisa meredakan kemarahan, silahkan dia berbaring. Nah, kebanyakan orang kan kebalikan ya. Ketika dia duduk ngobrol, tahu-tahu marah justru dia berdiri kan. Sehingga tambahlah kemarahannya tambah jadi. Kemudian hendaknya dia diam. Yang ketiga, untuk menghindari kemarahan itu apa? Hendaknya dia diam. Ya. Bisa juga dengan berwudu. Ini beberapa perkara yang dianjurkan untuk menahan atau mengendalikan rasa marah yang muncul pada diri kita. Kemudian, al-ikhwah rahimakumullah, dari hadis ini pula kita dapati bahwa al-ghadabu aslun min kulli syarr. Sumber dari segala kejelekan itu marah. Sehingga Rasul pun menegaskan ketika ditanya, ketika dimintai wasiat, Rasul mengulang la takdzub, la takdzub, la takdzub. Ini menunjukkan betapa jeleknya kemarahan itu. Ya. Dan perhatikan, biasanya kemarahan itu akan berujung dengan penyesalan. Oke, ketika marah itu kan kadang-kadang kita itu membanting HP kita misalnya. Karena saking marahnya toh, HP-nya dibanting. Begitu rasa marahnya itu hilang, dia sudah reda, apa yang terjadi? Menyesal, waduh, HP-ku rusak. Tadi kenapa saya banting ya? Seperti itu. Maka kendalikan diri kita. Hindari hal-hal yang memancing kemarahan. Ya, kan banyak misalnya orang itu ketika capek, lapar itu gampang sekali marah. Maka jangan sampai kita kelaparan. Ya, hindari itu. Nah, kemudian faedah lain dari hadis ini, ya, bahwa disyariatkan seseorang itu untuk meminta wasiat kepada orang lain yang memang dia ahli dalam hal tersebut. Nah, kemudian perkara ini perkara penting karena ditanyakan, dimintakan oleh orang tadi. Nah, kemudian tadi hendaknya wasiat itu dengan kalimat-kalimat yang singkat sesuai dengan keadaan. Nah, kemudian juga al-ikhwah perlu kita ingatkan bahwa kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah.
juga tidak memudahkan pemecahan masalah. Bahkan bisa jadi apa? Marah itu justru mempersulit masalah. Perhatikan aja, ketika orang itu emosi, maka seakan-akan tidak ada jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Kan begitu. Seakan-akan semua jalan itu tertutup. Nah, maka sekali lagi hindari sikap emosional, ya. Kemudian apalagi sampai marah. Nah, maka Allah Ta'ala memerintahkan kita apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong, ya, dengan apa? Kesabaran dan sholat. Itu. Ya. Maka ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul menjaga kadar emosional kita. Nah, apakah misalnya karakter pemarah itu bisa dirubah? Bisa. Bisa. Perilaku manusia itu kan ada dua. Ada yang memang bawaan dari sana, tabiat. Ada karakter yang dihasilkan karena usaha, pembentukan, pendidikan, pelatihan. Sehingga orang yang semula karakternya pemarah, dia bisa menjadi orang yang bersabar. Nah, kemudian al-ikhwah, kita masuk di hadis ke-17. Nah, hadis ke-17, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ini kunyahnya. Nama aslinya sama Shaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat yang bernama Shaddad ibnu Aus. Kunyahnya sama tadi Abu Ya'la. Ya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata wal yuhaddi ahadukum syufratahu wal yurikh dzabihatahu. Ya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pesonya dan menentamkan hewan yang akan disembelihnya. Masya Allah ya. Ini ada kaitan erat dengan hadis sebelumnya. Ya, kalau hadis 16 larangan dari marah, ini perintah untuk berbuat baik. Nah, al-ihsan, ya, al-ihsan itu memiliki dua makna. Ya, yang pertama seperti yang disebut dalam hadis Jibril. Ya, anta budallaha ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarab. Itu ihsan. Ya. Kemudian yang kedua, ihsan itu artinya ya berbuat baik. Berbuat baik kepada pihak lain. Ya. Maka Allah katakan wa ahsinu. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Nah, jadi kata al-ihsan
Ini luas sekali. Berbuat baik dengan apapun yang kita punya, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan apa? Kedudukan kita, dengan pikiran kita. Kita bisa lakukan itu. Ya, berbuat baik ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Ya, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasul, berbuat baik kepada malaikat, berbuat baik kepada orang-orang saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, sampai berbuat baik kepada binatang. Bahkan binatang yang kita anggap rendah. Ya, berbuat baik kepada siapa? Anjing. Dan jangan pernah meremehkan satu perbuatan baik. Kita nggak tahu ya, mana yang akan menyelamatkan kita. Kita pernah membaca hadis, ya, bagaimana seorang pelacur dari Bani Israel diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, ketika mau mati kalau dibiarkan. Jangan berbuat baik kepada anjing. Nah, maka berbuat baik kepada setiap makhluk hidup itu ada pahalanya. Nah, sebaliknya berbuat jelek itu membahayakan. Dakhalat imra'atun fi hirratin, ya kan? Ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Padahal wanita ini ahli ibadah. Subhanallah. Ya kan? Kucing itu dia ikat. Dia kurung. Tapi tidak diberi makan, tidak diberi minum. Juga tidak dilepaskan untuk bisa mencari makan sendiri. Sehingga kucing itu mati dalam kondisi tersiksa seperti itu. Maka wanita itu masuk neraka. Ya. Maka kita bisa melihat ya, kalau berbuat baik kepada hewan saja bisa mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Ya. Nah, maka apalagi kita berbuat baik kepada manusia. Apalagi berbuat baik kepada sesama muslim. Apalagi berbuat baik kepada orang-orang soleh. Berbuat baik kepada penuntut ilmu, penghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Demikian pula sebaliknya. Kalau berbuat jelek kepada binatang saja terancam dengan ancaman seperti itu, bagaimana kalau kita berbuat jahat kepada manusia? Berbuat jahat, jelek kepada orang soleh dan seterusnya. Maka di sini al-ikhwah dicontohkan, seandainya kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Baik itu membunuh manusia, misalnya apa? Dalam pelaksanaan kisos misalnya. Kan banyak ya orang-orang itu ketika pelaksanaan hukuman mati, itu kan menganggap hukum pancung itu hal yang sadis gitu kan. Padahal itu yang paling baik gitu loh. Sehingga akhirnya ada yang coba dialihkan supaya lebih manusiawi katanya. Dengan disuntik mati. Atau disetrum pakai listrik. Padahal itu sakitnya lebih luar biasa. Ya kan? Coba ketika disuntik mati itu butuh sekian waktu. Dan dia masih merasakan sakit. Apalagi yang dihukum mati dengan kursi listrik itu. Ada yang gagal, nggak mati. Coba. Dia hanya merasakan aja kesakitan yang sangat luar biasa. Tapi kalau dipancung, selesai urusan. Ya, 1 detik selesai. Nah. Ya. Jadi kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Termasuk misalnya kita mau membunuh hewan-hewan yang diperintahkan untuk membunuh. Bunuh dengan cara yang baik.
Maka di sini ada penyembelihan, tak? Itu cara membunuh yang paling baik, penyembelihan. Nah, beda dengan syariat-syariat di luar Islam. Misalnya, coba lihat orang membunuh babi, ya dengan cara ditusuk, entah apa. Ada orang membunuh anjing dengan cara dipukul kepalanya atau ditenggelamkan ke air, ya kan? Ada juga orang membunuh tikus dengan cara apa? Ditenggelamkan ke air. Ini bentuk tidak ihsan kepada binatang. Kalau mau bunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau mau menyembelih, sembelih dengan cara yang terbaik. Salah satunya apa? Pesonya, alat untuk nyembelih itu harus tajam. Ya, jangan sampai tumpul. Kemudian ditentramkan hewan yang akan disembelih. Jangan diteror. Ada satu hari Rasul SAW melewati seorang sahabat yang akan menyembelih kambing. Kambing itu sudah dibaringkan, sudah diinjak lehernya dengan kaki. Tapi ternyata apa? Sahabat itu masih mengasah peso di atasnya. Maka Rasul menegur, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa engkau tidak lakukan sebelumnya? Kenapa engkau tidak asah pesomu sebelum engkau baringkan hewan sembelihanmu ini? Ya kan? Jangan dipikir kambing itu nggak punya perasaan. Ya, jangan disangka hewan-hewan itu tidak punya perasaan, punya mereka. Ngeri juga ngeliat peso di atas, diasah di depan, waduh, aku mau mati, ketakutan dia. Ya, maka Rasul katakan, apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Coba perhatikan. Ya. Tentramkan hewan sembelihan. Kan nggak boleh menyembelih di hadapan hewan yang lainnya. Seperti banyak terjadi pelanggaran ketika apa? Perayaan hari raya Idul Adha. Ya, hewan disembelih di depan hewan yang lainnya. Jangan dipikir mereka itu tidak punya perasaan, punya mereka. Takutan mereka. Ya, maka Allah perintahkan untuk kita apa? Berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, ya. Dari hadis ini ya kita bisa dapatkan beberapa faedah. Yang pertama menunjukkan rahmat Allah terhadap seluruh makhluk. Ya, sehingga Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Itu adalah pengaruh dari sifat rahmah Allah Ta'ala. Pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian hadis ini menunjukkan kelapangan dan kemudahan syariat Islam. Karena ternyata apa? Syariat Islam dibangun di atas rahmat. Di atas sikap berbuat baik kepada orang lain, kepada yang lainnya. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu dasarnya Allah berbuat baik kepada kita. Allah melarang sesuatu, itu dasarnya Allah sayang sama kita. Allah perintahkan kita agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Allah melarang kita dari sesuatu agar kita terhindar dari kejelekan-kejelekan. Tuh. Ya. Kemudian wajib berbuat baik ya di sini. Nah. Kemudian kaitannya dengan pendidikan, hadis ini menjelaskan kepada kita prinsip menyampaikan kaidah, kemudian menyebutkan contoh. Ya.
Kaidahnya apa? Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ini kan kaidahnya. Wajib berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kemudian dicontohkan. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Caranya, tajamkan pesonya dan tentramkan hewan sembeliannya. Nah, ini hal yang sangat penting. Karena dengan contoh itu akan memudahkan siswa memahami persoalan. Nah, jadi ini hadis yang sangat luar biasa, ikhwah rahimakumullah. Ya. Mungkin 2 hadis di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tafadhalu maskura. Berikutnya kepada seluruh santri, apabila memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa menyampaikannya melewati mikrofon, mengaktifkan mikrofon atau menulis di chat. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat private. Yang pertama tadi mengenai tentang anjuran untuk berwasiat, dan biasanya wasiat itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana dengan wasiat yang disampaikan oleh orang tua ketika misalnya ingin meninggal atau yang bepergian yang itu bertentangan dengan agama? Maka apakah ketika kita tidak melakukannya termasuk dari durhaka kepada orang tua? Nah, jadi ini kembali kepada kaidah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi siapapun yang memerintahkan kepada perkara maksiat, maka itu tidak boleh ditaati. Sehingga misalnya ada orang tua ketika mau meninggal, itu berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau aku sudah mati, tolong kuburanku ditinggikan, dibangun, ya, dipasangi nisan macam-macam gitu. Bangun rumah di atasnya. Kalau perlu dibangun masjid di atas kuburanku. Ini wasiat, tetapi wasiat yang maksiat kepada Allah Ta'ala isinya. Maka tidak boleh ada ketaatan. Bahkan kalau kita laksanakan, itu akan menambah dosa orang tua kita. Ya kan? Karena orang tua yang perintah. Gitu. Jadi manda'a ilal huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia dapat pahala ditambah pahala dari orang yang mengikutinya. Tapi barang siapa mengajak kepada maksiat, ya dia dapat dosa ditambah dosa orang yang mengikuti yang mengerjakannya. Maka orang tua wasiat supaya kuburannya ditinggikan ini itu kan mengajak kepada maksiat. Justru kalau kita kerjakan itu durhaka kepada orang tua. Jadi bentuk berbakti kepada orang tuanya apa? Ya tidak melaksanakan wasiat itu. Nah, cuman yang banyak terjadi di masyarakat, mereka tuh takut. Oh ini wasiatnya bapak kok. Oh ini wasiat orang tua. Masa nggak dijalankan gitu loh. Maka memang dari situ kita tahu yang namanya wasiat itu sesuatu yang diagungkan. Sehingga tidak sembarangan untuk dikatakan sebagai satu wasiat. Ya, beda dengan pesan biasa.
Ya kan? Nah, wallahu taala alam. Jadi sekali lagi, ketika kita tidak menjalankan wasiat itu tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Justru itu bentuk bir walidain. Nah, wallahu taala alam. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, bagi santri yang ingin absen, itu absennya melalui link yang sudah dibagi di kolom chat. Jadi bukan hadir di chat, tapi mengisi link. Linknya sudah dikirim di kolom chat. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Dan apakah kebaikan seorang anak itu menjadi syafaat bagi orang tuanya, baik di alam kubur maupun di akhirat, apabila dulu orang tuanya termasuk orang yang banyak berbuat dosa. Berbuat baik kepada orang tua setelah orang tua meninggal itu banyak sekali caranya. Ya, kalau orang tuanya Muslim, maka kita doakan, kita mintakan ampunan kepada Allah. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu, kan begitu. Kita mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, ya, bisa dengan menyambung hubungan dengan teman-teman orang tua kita. Ya. Bisa juga bersedekah atas nama orang tua kita. Ya. Kemudian yang sering tidak disadari, seorang anak yang melakukan kebaikan, melakukan amal kebaikan, maka dia telah berbakti kepada orang tuanya. Baik ketika orang tua masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Kenapa? Rasul katakan al-auladu min kasbi abihim. Anak-anak itu termasuk amalan orang tuanya. Ya. Maka setiap kali kita berbuat baik, orang tua mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala kita. Setiap kali kita sholat, setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap kali kita bersedekah, orang tua mendapat pahala yang sama dengan kita. Meskipun kita tidak meniatkan pahala untuk orang tua kita, itu udah otomatis. Kenapa? Karena anak merupakan hasil usaha dari orang tuanya. Anak itu merupakan amal. Coba perhatikan. Kita menjadi seperti ini karena siapa? Ba'da taufikillah adalah usaha orang tua. Ya kan? Orang tua yang mengajari kita, orang tua mengajari kita mandi, pakai baju, ngerti aurat, mengerti ibadah, ngerti bisa baca Quran, itu orang tua loh. Ya. Sedangkan Rasul katakan idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalu illa min thalathin. Orang tua kalau mati terputus amalnya kecuali dari 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, yang mendoakan kebaikan untuknya. Ini orang tua dapat 3-3-nya. Apa yang diinfakkan oleh orang tua untuk pendidikan kita itu sedekah jariah. Ya kan? Coba kalau kita nggak dibiayai oleh orang tua, bisa mondok kita? Kemudian ilmu yang bermanfaat banyak sekali tidak dikhususkan dengan ilmu agama. Kita bisa mandi, kita bisa pakai baju, kita bisa gosok gigi, kita bisa kencing yang benar, berak yang benar, itu kan orang tua yang ngajari. Itu ilmu yang yuntafa'u bihi. Lebih-lebih ketika orang tua juga mengajari kita tentang agama. Maka jangan lupa al-ikhwah rahimakumullah, doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Ya. Baik orang tua yang masih hidup
ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjatkan itu di waktu-waktu mustajab al-ikhwah. Di sujud-sujud kita, di antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam panjatkan doa kebaikan untuk orang tuamu. Ya. Ketika orang tua kita masih hidup, doakan agar dia dapat istiqamah, mendapatkan husnul khatimah, terus mendapatkan taufik, mati di atas Islam dan Sunnah. Ketika sudah meninggal dunia, mintakan ampun untuk orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita tidak pernah putus mendoakan kebaikan untuk kita. Bisa jadi kita menjadi seperti ini adalah hasil dari doa-doa orang tua kita. Ya, maka banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kalau bisa misalnya kita diberi kelonggaran rezeki, kita bisa memberi uang, kita bisa memberikan perkara duniawi untuk orang tua kita, kerjakan. Bahagiakan orang tuamu. Buat mereka tersenyum. Jangan bikin mereka marah dan jengkel. Saya yakin kok banyak orang tua itu tidak menginginkan balasan duniawi. Enggak. Orang tuanya menginginkan kita ini jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Ya. Maka jangan kecewakan orang tua. Antum Masya Allah dibiayai, didukung oleh orang tua untuk belajar, semangatlah belajar. Ya. Mungkin sekarang kita masih miskin. Dan apa yang kita berikan kepada orang tua nggak kelihatan karena pahala. Mudah-mudahan antum belajar di pondok tahfidz, kemudian hafal Al-Quran, maka nanti diharapkan kalian bisa memberikan mahkota kepada orang tua kalian di surga. Mahkota yang cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Itu diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua muslim yang anaknya hafal Al-Quran. Kesempatan ada pada antum. Baik, Allah Ta'ala alam. Tafadhal kalau masih ada yang lain. Baik, mungkin ini yang terakhir, yaitu pertanyaan berkaitan dengan cara meminta maaf atau membayar hutang kepada seseorang yang kita sudah tidak pernah bertemu lagi atau mungkin dia sudah wafat dan kita tidak mengetahuinya. Bagaimana cara meminta maaf atau membayar hutang kepadanya? Nah, maka inilah yang harus kita perhatikan ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada orang lain, segera dihalalkan, minta dihalalkan. Karena kita nggak tahu nanti ke depan orang itu mungkin sudah nggak ketemu lagi, mungkin dia sudah mati, mungkin kita nggak tahu lagi di mana posisinya, ya kan? Maka segera, nggak usah gengsi, ya. Maka kalau misalnya orangnya sudah mati, ya kita bisa menemui keluarganya, ya. Hutang itu kita bayar kepada keluarganya. Ya. Atau misalnya kita sudah tidak mungkin ketemu lagi, kita sudah kehilangan jejak, maka bisa saja hutang itu ya kita bayar berupa sedekah atas nama dia. Ya, kita bersedekah atas nama orang yang sudah kita nggak ketemu lagi. Nah, ya, banyak-banyak berdoa untuk kebaikan dia yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Nah, mohonkan ampun untuknya. Sehingga
mudah-mudahan dengan itu ya kita bisa dimaafkan. Nah, wallahu taala alam. Pertanyaan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, dan kepada semua ikhwah dan asatidzah yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Nas'alullaha bimanihi wa karomihi ay yu'allimana mimma yanfa'ana wa ay yanfa'ana mimma 'allamtana wa zidna ilma wa hudan wa tuqah innahu waliyyun 'ala dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.